Ya, teman-teman, hari ini tanggal 10 bulan April ya, tahun 2025 di pagi hari. Jadi updatean tetap untuk tanggal 9, teman-teman ya, yang kemarin. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang memberikan like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya, karena semua materi yang saya bagikan adalah materi teman-teman sendiri. Terus kepada teman-teman yang telah support doa ya, terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dalam keadaan sehat walafiat. Saya bersama keluarga, saya pun pinginnya teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama keluarga juga, karena kenikmatan yang paling hakiki adalah kesehatan. Serta yang telah memberikan bonat yang telah memberikan donat berupa super tank ya, mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Makasih teman-teman ya selama ini support di channel ini. Baik, di sini tidak ada kelas, tidak ada apapun teman-teman. Di sini hanya ada video aja, komentar yang akan dibahas nanti dikasih tanda lope. Nanti saya watchlist teman-teman di sebelah kanan. Nanti kalau yang belum dibahas, artinya saya pun masih memikirkan untuk dibahasnya kapan, karena saya harus mengambil datanya dulu gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau yang updatean mungkin cepat teman-teman, tapi kalau untuk kayak harga wajar ataupun ada sesuatu hal yang bikin harus diteliti dulu ya, kita harus teliti dulu teman-teman, siapa tahu ada perkembangan yang signifikan gitu ketika saya mengupload sebuah video. Oke teman-teman, lanjut ya. Untuk LSIP sama Ali teman-teman, nanti kita akan ini mencari untuk harga wajarnya ya, biasa terpisah teman-teman ya. Terus untuk sekarang akan membahas PTRO dulu teman-teman ya. Ini grupnya Mr. PP dulu ya. Tapi akan saya gabungkan nanti dengan beberapa emiten ya. Nah, grupnya Mr. PP kemarin sudah mulai melewati tanda penurunan lagi teman-teman. Saya hapus aja ya. Satu lagi teman-teman ke angka 1688. Kapan katanya mantulnya? Ini kan sudah mulai di MA 200 teman-teman, sudah mulai sedikit. Saya akan menunggu biasanya teman-teman ini sekitar berapa persen nih? Sudah turun berapa persen ini? Sekitar 55%-an teman-teman ya. Sudah 55%-an dari pucuknya. Nah, saya itu menunggu teman-teman di area 70%-an teman-teman ya. Saya ingin tahu di 70%-nya ada pantulan atau tidaknya. Mungkin kalau ada pantulan sedikit itu biasanya di area sini teman-teman. Dia biasanya ya mantul ya. Ada yang ini mantul di area berapa? Hanya pantulan aja ya, ingat ya. 30%-an teman-teman ya. Berarti nanti kalau dia mau mantul, kalau dari area sini sekitar, nah harusnya sudah ada pantulan dikit, cuma mantul aja ya, biasanya 30%-an. Nah mungkin tidak jauh-jauh dari 2294 ataupun di bawahnya, karena saya pinginnya si PTRO ini seperti yang sudah teman-teman, saya pinginnya itu dia itu ke angka sini teman-teman nih, 1232 ya, itu sekitar 70%-an untuk penurunannya. Bahkan kalau dia dikasih ke harga 700 pun teman-teman harusnya teman-teman bahagia. Kenapa? Si PTRO dikasih murah. Kenapa saya pingin ke arah sini? Karena kan habis stock split teman-teman ya. Ini habis stock split. Di mana harga stock split itu adalah harga mahal teman-teman ya. Untuk PTRO ya, harga mahalnya, harga premiumnya dibagikan di sini kan, dibagi 10 kan, dibagi 10, maka waktu di angka 27.000, maaf, di angka 2.700 ya kan, kalau dikali 10 sekitar 27.000. Sudah 27.000 masih di up lagi ke angka 43.000, 4.300. Berarti kalau dikali 10 kan 40 ribuan teman-teman. Berarti sekarang di harga premium. Nah, kita cek di sini teman-teman ya. PTRO sekarang posisinya sudah di mana? Nah, PTRO kan grup Master PP kan sekarang lagi gencar-gencar untuk buyback teman-teman ya. Ini baru sedikit dari harga tengahnya teman-teman. Mungkin di arah sini nih 1.500 mungkin ada pantul. Saya pikir sih kalau di 1.500 juga tidak terlalu murah teman-teman. Cuman sudah lewat daripada harga tengahnya, jadi cenderung murah teman-teman. Kalau ingin murah banget ya di angka 700-an yang seperti saya inginkan di sini ya. Karena apa di sini? Karena di sini ada PR teman-teman, 750 itu ada PR, di sini juga ada PR, di sini ada PR. Jadi ini adalah tanda-tanda PR-PR yang harus mereka kerjakan. Kalau PR-nya sudah dikerjakan, maka dia akan mengerjakan tugas yang lain, itu tugas kenaikannya. Oke teman-teman, nanti mungkin ada pantulan sedikit, biasanya bisa tidak bisa, kalau dia pingin up harus bisa melewati angka 2.700. Tapi kalau sekarang dia pingin hanya kenaikan, hanya
pantulan sementara aja, mungkin bisa di angka 13 untuk menutup gapnya aja teman-teman ya. Nanti setelah tutup gapnya, kalau dia tidak kuat maka dia akan terjadi lagi penurunan. Lihatin aja MA-nya teman-teman. Kalau MA 10-nya yang biru nih sama yang kuning sama MA 20 masih menuju ke bawah, artinya masih tetap dia akan downtrend, akan menemukan istilahnya PR-PR yang belum dikerjakan dia. Karena sementara ini kan tahu sendiri lah teman-teman ya, sedang buyback, gak mungkin buyback di harga mahal teman-teman ya. Oke, untuk isian sementara ini masih dalam posisi pembuangan daripada bandar lokalnya untuk 2 hari ini ya, domestik. Lagi ngebuang ada CC, ada LG, ada YZ. Terus untuk si Poren teman-teman sudah luar biasa, udah berapa hari nih? 26 Maret sampai harga maaf sampai 9 April masih tetap akumulasi. Kemarin kejatuhannya aja si Poren itu masih akumulasi teman-teman ya. Kalau istilah Rita nyicil. Dan per hari kemarin bagus masuk 19,9 miliar teman-teman ya. Untuk si Porennya. Siapa yang Poren ada CC bagus teman-teman, ada BK juga masuk. Nanti nikmatin aja pantulan sementaranya teman-teman ke angka 2294 teman-teman ya, ataupun di bawahnya. Nikmatin shadownya. Walaupun turun tapi ini tetap diakumulasi kok teman-teman sama Poren, dan bandar lokal kamu tetap akumulasi. Tinggal ini harganya mau di harga murahnya di angka 70% atau enggak 100% gitu kan. Kalau ke 750 berarti sekitar 100%-an ya. Kita cek deh 100% enggak sih di angka sini teman-teman. Kalau di angka sini 100% enggak kan sini. Oh, masih 80% teman-teman ya. Kalau ke angka sini harusnya kalau 100%-nya ada di angka berapa nih teman-teman nih? Kita cek di sini 100%-nya di angka berapa. Sorry kok yang itu. 100%-nya di angka wow, masih jauh ya. Kita cek 100%-nya. Jangan sampai 100%. Kayaknya 100% mah itu banget, dalam banget teman-teman ya. Dalam banget kali lah, enggak kali ya. Mungkin 70% masih dalam tahap wajar lah di sini 750 ya. 750 itu kan di saya sini teman-teman di harga murahnya. Nah, sedikit di harga murahnya. Saya pikir sih di sini teman-teman ya 1600 itu mudah-mudahan sih 1600-an ya di angka tengahnya lah. Ya di angka 1600-an 1000. Sini 1500 berapa lah sini 1569 gitu di situ ya. Mungkin area-area situlah teman-teman ya. Untuk pantulannya ya. Sedikit lagi lah teman-teman, mudah-mudahan ada pantulan ya. Nanti kalau untuk kenaikan sekarang itu hanya kegiatan sementara. Kalau kalau memang MA 200-nya ikutan melengkung ke bawahnya, hati-hati itu agak dalam dikit teman-teman, bisa jadi dia ke level 1000-an ataupun ke angka 744. Ya kalau dikalikan 10 aja 744 ya sesuai dengan stok di angka 7000-an teman-teman. Artinya masih mahal sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat Punda Cat ini sekarang sudah posisinya lepas daripada harga tengahnya, masih cenderung murah. Jadi teman-teman tenang aja. Ini juga targetnya saya juga target ke angka 4.300 lagi teman-teman. Malahan ini akan sesuai dengan yang saya bicarakan bahwa setiap saham ketokohan itu akan dibawa ke ketokohan itu ada bandarnya teman-teman. Setiap ketokohan itu pasti dia akan memberikan harga tertinggi berikutnya teman-teman. Biasa seperti itu ya. Berdasarkan hukum kebiasaan. Karena ini belum pernah menyentuh harga overnya ya. Kecuali kalau yang sudah menyentuh harga overnya biasanya dia cenderung ditahan di situ. Kalau ini belum menyentuh harga overnya, artinya kecenderungan untuk dibawa lebih tinggi lagi ada teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya, untuk selanjutnya ada emiten apa nih? Ada emiten TPIA teman-teman ya. TPIA. Sama TPI juga teman-teman ya. Ini target kemarin sudah tercapai. Kemarin tersentuh dikit ya dengan sedaunya sedikit tersentuh ya. Target penurunan tetap teman-teman sama ya, kita pindahkan juga ini ke angka di bawahnya. Dan ada dalam posisi sebenarnya di dalam posisi kalau kemarin udah mulai bagus teman-teman ya. Saya pikir sih lebih baik ke bawahin dulu deh ke angka 6 ribuan ya. Di sini nih ada gap kecil, di sini juga ada gap kecil si ekor merah gitu kan. Apalagi kalau sekarang lagi buyback gitu ya. Kita lihat TPIA ini posisinya di mana. Ya sedikit kemarin sudah menyentuh harga tengahnya. Saya pikir harga murah aja lebih enak gitu ya.
Nah, itu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi sekarang juga lagi buyback juga sama teman-teman ya. Ini si bandara lokal terus akumulasi walaupun ada istilahnya ada penurunan pun tetap ada akumulasi teman-teman ya. Sejak tanggal 20 Maret nih 20 Maret sudah akumulasi terus. Terus si Foreign juga sama akumulasi terus dari sejak tanggal 3 Maret ya. Ini Smart Money sudah masuk terjadi kenaikan yang signifikan. Tunggu aja sampai Smart Money masuk yang lebih bagus lagi teman-teman. Saya dia akan ditaikkan kembali ya. Mungkin agak terbatas naiknya teman-teman hanya ke level angka 8 ribuan ya. Selama dia tidak bisa jeblos angka 8 ribuan artinya masih posisi downtrend ya. Masuk manfaatin aja kenaikan sementara bisa ke level 7.400 ataupun 7.580 ya. Tapi tetap harus hati-hati ini area penurunan seekor hijau sama di sini ada gap di angka 6.089 sama satu lagi di sini ada seekor merah di 5.400 teman-teman hati-hati ya situ ya. Tapi kalau lebih baik saya ke bawahin dulu teman-teman mungkin bisa ke area 4.600 untuk apa? Dia lebih murah dikit lah teman-teman ya. Biar dia keluar daripada harga tengahnya menjadikan ini agak murah dikit teman-teman. Tapi kalau teman-teman sekarang beli itu di harga di atas harga tengah berarti harga mahal ya. Teman-teman beli di harga mahal sekarang itu karena terlepas daripada harga. Tapi tenang, teman-teman yang seperti yang saya bicarakan bahwa nah kalau ini TPIA masih cenderung terbatas nanti kenaikannya bisa capai ke angka 10.000 aja teman-teman. Ya TPIA yang punya teman-teman yang 10.000 juga masih bisa ini target utama aja saya di angka 9.400 teman-teman untuk si TPIA. Untuk pungutan sudah bagus teman-teman ya. Bandar lokal sudah mulai mengut lagi karena kan lagi ada prosesi buybacknya terus foreign juga sama teman lagi polisi akumulasi. Jadi secara akumulasi ini cenderung baik ya teman-teman ya akumulasinya baik. Tinggal nunggu smart money aja teman-teman ya biarkan dia ke bawah dulu nanti smart money masuk. Nah disitulah lawan daripada seorang bandar sama foreign teman-teman ya. Oke lanjut ada cuan teman kita nyangkut di 7.500. Coba lihat 7.500-nya di mana? Di area sini ya. Nah, tenang aja teman-teman, target saya yang kedua kali ya ini target sudah selesai. Yang pertama ini yang kedua kalinya di angka 14 ribuan teman-teman ya. Kita cek cuan kalau saham-saham Mister. Cuman tinggal teman-teman istilahnya apa ya bersahabat dengan waktu aja teman-teman. Nah ini juga emiten yang belum mencapai harga offernya. Kalau tadi TPIA sudah mencapai harga offernya, kalau ini belum artinya setiap emiten yang belum mencapai harga offernya cenderung dia akan memberikan perlawanan lebih tinggi lagi teman-teman ya minimal sedikit lebih tinggi lah. Nah ini emiten yang ada bandar sama ketokohannya kalau teman-teman 7.500 itu masih posisi nah 7.500 berarti teman-teman posisi masih tidak terlalu mahal teman-teman dia cenderung lepas daripada harga tengah. Nah berarti sedikit dong di harga tengahnya di sini ya area sini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ini posisinya kan masih posisi downtrend ini target penurunan sudah dilewati teman-teman di sini ya. Wis keren juga nih. Nanti mungkin ada kenaikan sementara cuan ini bisa kalian bahas ini. Ini untuk 6.300-an lah teman-teman ya. Ini sekarang lebih baik santai aja teman-teman. Kenapa santai aja? Karena si bandar lokal pun lagi masih jualan ya. Terus untuk si foreign pun lagi jualan. Perhatikan bandar lokal dan cenderung jualan. Dia lebih ingin kalau lebih harga lebih murah lagi. Kita akan cek harga lebih murahnya di mana. Di sini kan tadi sudah terlewati tahun 2024. Coba lihat di sini apakah ada tanda-tanda penuh. Kemarin kan tanda-tanda penuh sudah dilewati. Nah di sini saya ingin lihat di sini teman-teman ya. Ini area sini apakah ada tanda-tanda penurunannya. Kita cek and recheck. 7.600 tenang aja teman-teman masih bisa kejemput kok dia. Karena kita yang kemarin di sini ya. Kita hapus nanti kalau udah itu ya. Nah, di sini ada si ekor merah teman-teman hati-hati ya 4.600-nya. Oh ini udah ya. Sorry ini kan udah. Harganya kan sudah di sini nih harganya teman-teman ya. Nah ini juga nih kita nanti hapus kalau sudah ke itu ya. 4.653 ada tanda penurunan juga. Nah di sini kita cek ada gap kecil teman-teman di angka 4.459. Jika dia meninggalkan jejak penurunan juga si gap kecilnya 3.500. Ada yang paling besar enggak? Nah di sini teman-teman ini lumayan teman-teman ya di angka 2.724. Jadi gap sangat lebar. Tergantung si bandarnya, bandar cuannya nih dia mau mantul di harga berapa nanti kelihatan jelas kok di sini teman-teman ya. Kita akan ke depan dulu ya. Tapi kita pakai aksi dulu yang lain. Tunggu sebentar teman-teman cuan.
Dikit lagi teman-teman, mudah-mudahan ada pantulan ya teman-teman di angka. Ini berapa nih kira-kira kalau ada pantulannya, kita cek and recheck dari harga sini itu berapa persen. Ya harusnya sudah mulai ada pantulan sih teman-teman. Manfaatin ya ke pantulan sementaranya bisa angka 6.200 ataupun ke angka 5.300 sama di tengahnya di angka 5.800. Saya pikir sih lebih baik dia melewati kemarin ya untuk tragedi ini ya di sini nih di gap yang paling lebarnya. Kenapa? Biar ketutup aja nanti walaupun tidak bisa ke atas tapi minimal dia sudah menutup gap yang inilah teman-teman. Ataupun dia menyisakan PR ya silahkan aja gitu kan. Karena di 6.400 adalah PR selanjutnya teman-teman ya. Kalau sekarang posisi downtrend ya hati-hati ya. Soalnya MA10 lagi menuju ke bawah, MA20 pun demikian dan bandar lokal ataupun cenderung dia ngebuang. Perhatikan ya buangannya masih masif teman-teman ya. Tunggu sampai kapan? Sampai MA10 di bawah karena dan menuju ke atas. Ini masih jauh teman-teman ya. Si MA10-nya masih jauh dan masih menuju ke bawah. Artinya masih posisi downtrend. Brand sekarang brand 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 keren juga brand nih. Semua target penurunannya sudah dilewati. 1, 2, 3. Keren juga brand nih teman-teman. Iya. Mana nih? Iya. Udah belum? Nah, udah. Ada satu lagi target penurunan teman-teman di angka berapa nih? 3.425. Nah, posisi nanti kalau ke sementara biasanya lebih tidak kurang daripada 5.099 atau 5.100 lah teman-teman ya. Nanti kalau dia tidak kuat untuk nanjak ke arah 5.500-an berarti masih posisi downtrend. Nikmati nanti kenaikan sementaranya teman-teman. Udah berapa persen ini? Sudah berapa persen dari pucuknya? Nah, harusnya sudah ada pantulan teman-teman tuh sekitar 30% sudah ada pantulan dikit ya bisa ke angka 5.000-an lah 5.000 berapa nih 5.990-an lah teman-teman ya. Hati-hati ini masih posisi pembuangan ya si brand ini, perhatikan untuk bandar lokal dan posisi turun ngebuang dan emang aksi buyback lagi berlanjut teman-teman selama 6 bulan ke depan sesuai dengan instruksi daripada OJK ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan yang namanya buyback ya pasti ingin harga di bawah teman-teman ya. Dan untuk buyback juga intinya untuk menekan lah biar tidak terlalu lajunya tidak terlalu cepat teman-teman ya. Ini mah ada yang nahan. Nah, brand juga dalam posisi dia cenderung lepas daripada harga tengahnya teman-teman. Suatu saat dia akan melebihi angka 11 ribuan, bisa angka 12 ribu sekian teman-teman ya. Tapi berdasarkan data yang ada dalam posisi downtrend bisa jadi ke angka 2.500 itu dia punya PR yang harus dikerjakan. 2.300 juga masih ada, 2.200 juga masih ada teman-teman. Cuma di sini kan masih agak kosong teman-teman ya. Sama di sini kita ikutin candlenya aja teman-teman ya. Ikutin aja MA10 sama MA20-nya. Nanti mungkin ada kepantulan sementara, nikmatin aja itu teman. Karena sekarang posisinya lagi posisi pembuangan dari badan lokal ataupun foreign. Kita tinggal tunggu smart money aja yang agak muat dikit, agak tinggi dikit teman-teman selama 2 sampai 3 hari. Harusnya sudah ada pantulan teman-teman. Kalau sudah mulai smart money sudah mulai masuk, suka ada pantulan sedikit. Manfaatin itu. Cara setting smart money silahkan ya dilihat teman-teman ya. Di channel ini ada dengan playlist cara. Nah, situ cara nyeting untuk smart money-nya ada. Lanjut ada BRPT teman-teman, BRPT ya. Ini masih dalam posisi Mr. PP juga nih. Tanda-tanda penurunannya sudah dilewati juga 1. Yang kemarin juga 2 bagus teman-teman. Ini udah ditembus ya. Karena ada target kenaikan baru maka saya pikir ke arah sini lebih baik teman-teman. Mungkin ada nanti kenaikan sementara bisa dengan 6.700. Tapi kalau dia tidak mau menembus kenaikan sementara biarkan aja. Suatu saat dia akan sini teman-teman yang nyangkut di area-area 657 masih bisa kejebut teman-teman. Target saya 1.200 di sini teman-teman karena sekarang lagi begini ya harap teman-teman bersabar aja. Target 10.04.2025 ya. Nah, biasa saya teman-teman kenapa harus pakai target seperti ini biar nanti pas dia menutup ininya enak teman-teman ya. Udah ketutup gitu kan tinggal lihat aja MA-nya. Sama BRPT juga dalam posisi buyback karena Mr. PP juga dalam posisi buyback. Cuman untuk saat ini secara MA masih menuju ke bawah artinya masih posisi downtrend teman-teman ya. Ini juga sudah ngasih tahu tanda-tanda penurunan kemarin ya. Ada si ekor merah teman-teman. Target selanjutnya penurun di angka 5.539. Posisi BRPT sekarang di mana? Ya sedikit lagi menyentuh harga murahnya teman-teman ya. Dulu aja sempat menyentuh harga murah. Ini belum pernah menyentuh harga overnya. Dia masih ada kesempatan. Tapi teman-teman jangan tinggi-tinggi harapan dulunya.
ke level 1.300 juga masih baik teman-teman ya, jangan tinggi-tinggi dulu. Saya aja menargetkan ke angka 1.200-an untuk si BRPT ini karena banyak teman-teman kita yang nyangkut di angka 1.200. Kalau mau nge-average tenang aja, tunggu aja MA10 di bawah karena mudah-mudahan bisa dipantulkan di angka 539. Ke bawahnya ya terakhir di angka 539 di sini ya. Mudah-mudahan sih dia mantul di sinilah ya, jangan sampai jauh-jauh. Di sini ada sinyal 539 ya. Ya di area sinilah teman-teman ya, di area sini. Cenderung sekarang udah murah, kemudian targetnya juga jangan terlalu tinggi-tinggi ke harga 1.300 aja sudah bagus teman, harga tengahnya bahkan saya pun tadi bilang 1.200-an ya karena banyak teman kita yang nyangkut di 1.200. Untuk foreign sudah mulai akumulasi baik bagus teman-teman ya, walaupun ada pembuangan hari terakhir kemarin tapi akumulasinya lebih banyak. Begitupun dengan lokal mungkin setengahnya lagi teman-teman ya. Tapi tenang aja, BRPT kan lagi di posisi buyback teman-teman ya, jadi selama 6 bulan ke depan. Target kenaikan sementara ke angka 671 ataupun di bawahnya akan lebih baik lagi karena untuk mengikuti MA-nya biar downtrend dulu ke arah 5.300, 5.540-an lah teman-teman ya. Tunggu smart money sampai masuk yang agak tinggi dikit, mungkin itu akan dinikmati kenaikan sementaranya. Apabila smart money bisa mencapai ke level 800 berarti sudah mulai uptrend. Kenapa? Karena MA10 sudah dipastikan di bawah candle. Oke, BRPT seperti itu ya. SSIA itu adalah sangkut pautan dengan TPIA, berarti secara tidak langsung ini teman-teman ya. Emang agak lain. Perhatikan untuk SEA sama juga teman-teman karena trap juga kemarin ya. 774 area penurunannya sudah dilewati. Ini juga sudah dilewati, bagus berarti teman. Nah, ini tinggal target. Target kenaikan sementara bisa ke level 830 ya, sekarang posisi gap yang sangat lebar udah dipastikan ke situ. Nah, ini juga tanda-tanda penurunannya sudah wah ini bagus teman-teman ya, mudah-mudahan ditahan di area sekarang ya. Mudah-mudahan ditahan area sekarang, apabila dia kejeblos bisa ke 613 posisi untuk SSIA. Ya, posisi masih cenderung sedikit agak murah teman-teman, sudah lepas daripada harga tengahnya teman-teman ya. Nah, ini emiten yang sudah over artinya sudah pernah dihentuh harga mahalnya, jadi lebih baik dia turunkan ke bawah minimal ke level setengahnya lah 434 ataupun mungkin ke 613 bisa teman-teman nih. 553 lah minimal ke situ teman-teman biar 5 berapa nih? 554 553 di mana ya? 554 554 553 554. Nah, di sinilah teman-teman, area sini nih. Kalau orangnya suka pakai di sini support juga, kalau enggak saya cenderung melihat gapnya teman-teman, atau enggak seekor merah atau enggak seekor hijau yang menjadi tumpuan teman-teman ya. Kalau dia sampai turun ke level 300-an berarti saya harus mencari support, bukan support, mencari tanda penurunan lagi ya. Saya hanya batasin aja ke angka 554 teman-teman ya. Sengaja di sini dulu. Nanti kalau sudah mulai ketemu lagi dan MA10-nya masih menuju ke bawah, artinya masih ada area penurunannya gitu teman-teman ya. Sementara ini bandar lokal juga masih terus akumulasi walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja. Terakhir 2 hari dia ada pengambilan. Bandar Poren setelah pengeluaran ternyata sudah ngambil lagi teman-teman ya. 1 hari ini ngambil tapi sedikit 896 juta saja, tidak sampai miliaran teman-teman net buy-nya ya. Ada DP, ada CC, ada AK teman-teman. Untuk si lokalnya ada siapa di sini? Ada SA sama BBI, cenderung bagus semua teman-teman untuk pengambilannya. Tapi secara akumulasi sebenarnya masih diakumulasi sama bandar lokal. Jadi yang namanya akumulasi harusnya di posisi bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi walaupun ada penurunan seperti ini, tadi dia meninggalkan gap yang sangat lebar, harusnya ketutup. Nikmatin aja nanti kantin sementara apabila MA10-nya tidak bisa di bawah kena dan menuju ke atas, artinya masih posisi downtrend. Walaupun dia dibawa ke bawah lagi, teman-teman yang nyangkut di area 824 ke bawah ke angka 799 atau angka 700 masih bisa kejemput. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan gap yang sangat lebar. Jadi teman-teman yang nyangkut di area sini masih bisa kejemput nih ya. Satu ada si kepala merah, yang kedua juga ada gapnya. Smart money aja teman, tunggu smart money sampai masuk agak lumayan tinggi, nanti suka ada kenaikan sementaranya. Tunggu aja teman-teman, karena sudah mulai akumulasi lagi kok teman-teman gini. Tinggal tunggu pemetiknya aja biasanya langsung dem gitu kan. Lumayan teman-teman ya untuk SSI ini. Lanjut. Nah, ini emiten setelah kita bahas Mr. PP, di bawahnya kita bahas BRRC, teman-teman. BRRC ya, biar sekalian teman-teman ya. Biar sekalian.
Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman BRI sudah keluar nih, apa namanya, smart money-nya tinggi banget teman-teman. Wah, ini secara akumulasi juga sudah mulai bagus. Perhatikan daripada bandar lokalnya. Perhatikan teman, bandar lokal sudah ngambil agak banyak dikit, keluar agak banyak juga, tapi ngambil 2 hari banyak. Ditambah ada smart money yang masuk. Saya pikir sih ini harusnya segera di-up teman-teman ya. Bandar Korea cenderung dia keluar tapi masih ada di dalam. Ya, target kenaikan ada angka 72. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ini emiten yang didowntrendkan atau dijebloskan. Nah, target utama saya di angka 300 sampai 200. Kapan? Nah, ini yang menjadi teman-teman kadang-kadang saya tidak bisa menjadikan jadi cenayang teman-teman kapan-kapannya. Yang saya tahu itu setiap emiten yang dijebloskan itu akan sampai sini. Tinggal tunggu waktu aja. Ada yang cepat, ada enggak. Apalagi si XA nih, saya agak lambat teman-teman. Beda dengan EP ya. Kalau EP sebagai UAI-nya dia digocapkan tapi tidak lama kemudian dia akan mantul teman-teman, biasanya melebihi harga listingnya ataupun minimal ke harga IPO-nya lah teman-teman ya. Tapi untuk SA biasanya dia cenderung agak lama ya, asli aja belum teman-teman ya. Jadi nikmatin aja nanti teman-teman kalau teman-teman nyangkut ya, karena ini si Y-nya XA, jadi lebih baik teman-teman targetnya jangan tinggi-tinggi dulu, ke 74 aja sudah bagus teman-teman ya. Tapi saya pikir sih kalau ke angka utama bisa, cuman agak lambat aja teman-teman ya. Contohnya di XA karena UY-nya maaf kan, contohnya di asli ya karena UY-nya si XA jadi cenderung agak lambat teman-teman. Tapi kemarin kan, nah kalau untuk kemarin kan sudah mulai peraturan baru teman-teman ya yang tentang FCA-nya itu, mungkin si XA juga sepertiga bulan itu akan dibuka kerannya dikit lah teman-teman ya, nikmatin itu aja. Oh, teman-teman pengen keluar. Nah biasa seperti itu teman-teman ya. Maaf, akumulasinya lagi bagus untuk domestiknya. Ada YB, ada MG teman-teman, dan perhatikan kemarin juga smart money sudah mulai masuk. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke angka 73-nya ya. Tapi karena si YCXA ya teman-teman harap agak lama dikit lah teman-teman untuk mencapai harga tingginya, harap agak lama dikit. Karena kenapa? Karena memang si XA seperti itu teman-teman ya. Contohnya di asli teman-teman, asli itu sampai sekarang belum di padahal dia akan ke situ lagi kok, ke angka minimal ke angka setengah. Teman-teman nanti sudah lupa baru biasanya ini di up teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk YB ada MG sini yang ngambil bagus teman-teman, manfaatin itu aja. Sudah dibuka kerannya kok teman-teman untuk si BRRC ini. Oke, si BRRC ambilan daripada bandar lokal sudah ada, smart money pun sudah, tinggal nunggu pemetiknya aja. Biasanya suka loncat lah teman-teman, bisa angka 72 atau enggak di bawahnya. Lanjut, ada BSBK teman-teman. Ini teman-teman kan yang suka dengan saham gocapan ya. Oh, berarti kalau sudah suka dengan saham gocapan, teman-teman harusnya ekstra sabar ya. Kemarin setelah dibuka kerannya, mungkin teman-teman ada yang katos, ada yang ngambil lagi gitu. Wah, mau bangkit nih. Di sisi lain ada yang mau kemarin itu ketika dibuka di sini nih. Di sisi lain ada yang udah lega, waduh akhirnya dibuka keran. Tapi di sisi lain ada yang bilang, udah mulai bangkit. Nah, begitulah teman-teman ya. Jadi dalam sebuah saham itu teman-teman ya, ada yang masuk ada keluar itu wajar. Kenapa? Di sisi lain ada yang nanyain soal kebangkitannya, di sisi lain soal yang nanyain soal buka kerannya gitu kan. Dua sisi kan teman-teman ya. Nah, sementara ini masih ada pembuangan teman-teman. Kemarin semenjak dia dibuka keran ke angka 55, ternyata si bandar lokal masih cenderung nahan teman-teman ya. Ini teman-teman kita yang ngambil belum ada smart money-nya. Nanti tunggu smart money lagi teman-teman ya. Karena setiap smart money masuk tidak lama kemudian langsung boom ya. Nikmatin nanti, nikmatin aja teman-teman buka kerannya. Teman-teman kalau di 55 aja sudah sekitar 10% udah lumayan ya. Target BSBK saya itu di 90-an teman-teman ya. Seperti yang kalau teman-teman ngikutin ya, untuk BSBK target 90-an. Di targetnya ada angka 59 sama 63. Saya pikir bisa ke arah situ teman-teman. Kenapa ke situ? Karena ini ada emiten gocapan dan suatu saat dia akan di-up kok teman-teman ke 95-nya. Coba sekarang dalam posisi si bandarnya nahan dulu teman-teman. Sudah mulai masuk nih teman-teman kita. Makanya saya bilang teman-teman, di sisi lain ada yang istilahnya nunggu dibuka keran dan kemarin sudah berhasil keluar, tapi di sisi lain ada yang baru ngambil teman-teman ya. Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Namanya juga saham, dan teman-teman saya yang bilang kan 100 yang keluar maka akan datang 1000 orang yang datang teman-teman ya. Di bursa seperti itu teman-teman. Makanya kenapa ada yang masuk lagi cenderung ya udahlah katanya, saya akan masuk, bukan maaf, karena istilahnya saham 50-an, ya udah saya akan keluar. Tiba-tiba ada yang masuk yang baru, berarti kan video yang sebagian itu tidak menyebar ke semuanya gitu kan.
Artinya gitu teman-teman ya. Di sisi lain ada yang nunggu dibuka kerannya ketika di 50 kan sini, dan di sisi lain ada yang bilang, waduh mau bangkit nih gitu kasar. Makanya dia karena emitennya gocapan, artinya teman-teman harus ekstra sabar di sini. Nikmatin aja nanti kenaikan ketika smart money sudah mulai masuk kembali ya. Ini tanda-tanda mau di up itu ketika ada smart money masuk. Kenapa? Kalau lawan retail biasa teman-teman cenderung dia sedikit-sedikit, tapi kalau retail smart money dia satu akun tapi lumayan gede duitnya teman-teman. Jadi si Badar pun berani untuk jualan di situ. Korbannya siapa ya teman-teman kita biasanya. Kenapa yang ngebeli? Teman-teman kita yang ngebeli. Oke teman-teman, tapi tenang aja kalau smart money kan bagian daripada retail, cuma atas nama institusi teman-teman ya. Bisa masuk di XL, KKCC gitu ataupun dan lain sebagainya. Oke teman-teman, tunggu sampai smart money masuk kembali, sudah mulai masuk dikit ya teman-teman. Tunggu yang paling tinggi nih. Nah, suka ada kenaikannya. Nah ini yang keduanya apakah kenaikan sementara atau tidaknya. Dia harus bisa melewati angka 55 dulu dengan body. Kalau dengan shadow ya mungkin cenderung sudah, tapi dengan body belum teman-teman ya. Oke teman-teman, BSBK seperti itu ya. Lanjut ada Indi untuk harga wajar, Sage harus bahas khusus sama Jati. Jati apa saya terdengar kita lihat Jati ya. Jati katanya mau bagian dividen ya. Jati akumulasi belum ada teman-teman ya untuk Jati ya. Berarti nanti kita cek untuk itu aja ya. Untuk harga wajarnya apakah sudah keluar apa tidaknya. Di nego belum ada, kita awalkan deh. Nego belum ada bulan April, kita cek untuk bulan Maretnya. Belum terjadi juga Januari, berarti cenderung aman teman-teman. Cenderung aman teman-teman, artinya tidak dijual belikan secara nego ya. Tidak dijualkan secara sembunyi-sembunyi gitu. Dia cenderung jualannya terang-terangan aja gitu. Ini ada CC yang masuk, kalau kita olahkan ya April, kita cek di tanggal 1. Masih belum ada yang signifikan pengambilannya untuk bulan April. Bulan Maret belum ada yang signifikan. Februari belum ada yang signifikan. Tapi CP sudah masuk teman-teman ya. Tunai juga nggak ada teman. Jadi di pasar selama bulan coba Januari. Nah ini teman-teman belum ada tanda-tanda kenaikan. Kembali di sini sudah mulai ada nih teman-teman smart money ya. Cuman dia tidak dibuka keran di sini ya. Kita cek dulu nanti ya untuk Jati ini ya. Kita cek untuk nanti Jati ya. Apakah LK-nya bagus atau tidaknya, dan dia akan bagian dividen juga kata informasi seperti itu. Nanti kita akan cek teman-teman untuk Jati ya. Mohon saya sudah tulis di sini ya. Jati nanti kita akan cek secara mandiri mungkin teman-teman ya. Tapi smart money sudah mulai masuk, teman udah bagus nih ya. Smart money sudah mulai masuk dikit-dikit. Mungkin tunggu smart money yang tinggi dan bagus teman. Di sini smart money belum ada masuk yang begitu banyak ya. Si Polen masih cenderung nahan, perhatikan ya, barang-barang lokal atau cenderung belum ada pengambilan. Jadi semenjak dari bulan Februari pun cenderung nahan terus ya si bandarnya. Dia belum ada upaya untuk mengambil barang-barang daripada retail ya. Cenderung nahan ditahan di sini terus teman-teman ya. Jadi teman-teman harap bersabar aja, dan juga tipis. Nanti kalau sudah 50 sampai 55-nya sudah mulai tebal di angka 6 ribuan, teman angka ribuan, berarti dia mau di up teman-teman ya. Sekarang lagi nunggu smart money yang masuk aja ya. Ini belum ada yang signifikan teman-teman, pemasukan kembali di sini gagal teman-teman smart money. Dia berupaya untuk ambil lagi, dan si bandar lokal atau cenderung belum ada pengambilan yang signifikan juga. Oke, untuk Jati seperti itu ya, nanti kita bahas. Nelly kuartal 4 kita lihat mari. Mari masih di 50, Bandar Poren cenderung kembali terus tidak ada lagi tidak ada lagi aktivitas. Smart money sudah mulai masuk, teman-teman sudah mulai bagus, cuman baru satu kali yang tinggi. Harusnya dia itu agak tinggi. Nah, baru suka bagus teman. Kalau agak tinggi sekali berarti cuma ngambil sekali doang. Ini tahanan juga masih rapi, artinya masih dikuasain sama bandar, teman-teman ya. Tenang aja kalau yang emiten yang dikuasain sama bandar cenderung beginilah, teman-teman ya. Kita cek untuk sampai Januari dulu deh. Mana Januari? Posisi masih aman untuk volumenya, teman-teman. Cuman untuk net value-nya nih kurang aman ya. Harusnya di 0,5 deh. 0,5 miliar ya. Kalau ini masih 38.000 masih aman ya untuk orangnya.
Jadi masih aman, tidak kena FCA, teman-teman. Kita lihat di nego. Di nego ada si CP ngambil buat apa dia punya barang banyak kalau nggak dijual. Apalagi di harga 50, teman-teman ya. Apalagi di harga 50 cenderung istilahnya CP pasti dia akan melakukan aksi. Bukan di harga di bawah 50, teman-teman ya. Oke, teman-teman, perkembangannya ini hanya ada pasar nego sama Smart Money yang masuk tapi belum terlalu signifikan. Tunggu sampai Smart Money masuk dan mulai ini si bandar lokal juga sudah mulai akumulasi lagi, teman-teman ya. Kapan terakhir nih akumulasinya? 8 April ya, teman-teman ya. Si bandar lokal sudah mulai akumulasi 8 April. Mudah-mudahan dengan adanya akumulasi ini bisalah, teman-teman ya. Kita cek mari dari mulai kapan dia digocapkannya. Oh, dia karena dia cenderung gocapan, teman-teman ya, sebenarnya harap bersabar aja ya. Ini emiten gocapan, teman-teman ya. Betul, gocap di angka 2020. Ini harus ada isu kali, teman-teman ini ya. Cenderung seperti itulah, teman-teman ya. Emiten gocapan maka cenderung akan digocapkan kembali target, teman-teman. Oh, bisa ke harga atas minimal di sinilah, teman-teman nih. Ke angka 250 ya. Cuman ini adalah milik bandar. Ketahui sendiri kalau bandar bagaimana pengen punya harga di bawah dan ini bandar belum melakukan aksi apapun, teman-teman. Baru ada Smart Money aja yang masuk. Harap bersabar. Emiten-emiten yang dikuasain sama bandar lah seperti ini, teman-teman ya. Emiten-emiten gocapan itu kadang seperti ini. Harus nunggu lama. Nanti mungkin karena ini kan kita cek regulernya deh. Belum ada transaksi tanggal 10 mah ya. Tanggal 9 masih ada transaksi. Kita cek dari bulan Januari. Kita ya betul. Belum ada yang signifikan ya. Di nego pun hanya ada si CP. Ya perkembangannya di pasar nego ada si CP ngambil 2,6 miliar. Udah buat apa barang sebanyak itu kalau tidak mau jualan, teman-teman ya. Nah, tinggal jualannya apakah di pasar nego lagi di angka 51 atau 52 gitu. Kalau dia mau jualan di pasar reguler, teman-teman. Saya pikir sih pinginnya di pasar reguler ya. Karena CP ada spesialis bawahan, teman-teman ya. Si CP ini spesialis bawahan. Spesialis bawahan. Dan Smart Money juga sudah mulai masuk, artinya pertanda baik, teman-teman. Mudah-mudahan ini sudah mulai diangkat dikit gitu ya si bandarnya. Mudah-mudahan mari ini bisa diangkat. Karena ini emiten gocapan, jadi teman-teman harap bersabar aja ya ketika emiten gocapan pasti kok diangkat, teman-teman. Asalkan dia masih mengeluarkan LK-nya, tidak di PKPU-kan dan tokohnya tidak bermasalah, cenderung aman ya. Karena adalah emiten gocapan. Kalau gocapan suatu saat dia kegocap dan suatu saat juga dia akan diangkat setinggi-tingginya, teman-teman. Oke, ada INPC, teman-teman ya. INPC. INPC. Sebentar, teman-teman ya. Kita cek untuk domestik. INPC pas banget nih harga penurunannya, teman-teman, di tanda penurunannya pas banget ya. Nah, ini masih posisi downtrend, teman-teman, masih posisi downtrend. Mungkin nanti ada ini posisinya ini sudah ditembus, ada gap, teman-teman ya. Di angka gap menikmati nanti kekeringan sementaranya bisa ke angka 139. Tapi sekarang masih posisi downtrend, tenang aja teman-teman, karena seorang bandar pun masih melakukan penjualan baik bandar lokal ataupun polen. Kemarin polen sempat ngambil tapi pembuangan lebih aktif lagi ya pembuangannya, menjadikan si INPC ini masih posisi downtrend, teman-teman ya. Saya punya sampai ke angka 55 sampai 55 terus di angka 67, teman-teman, itu target penurunan 92 juga target penurunannya. Satu persatu sudah mulai ditembus target penurunannya karena berdasarkan harga wajar kuartal 4 itu 134. Ya, sekarang 122 berarti sudah mulai murah, teman-teman. Kita cek INPC di sini. INPC. Nah, posisi sudah murah dan ada bandarnya, tenang aja teman-teman. Bandar cenderung pinginnya ke bawah, nanti setelah ke bawah baru di up, teman. Ini belum pernah menyentuh harga overnya, artinya masih ada kesempatan di harga lebih tinggi lagi. Oke? Tenang aja, teman. Tenang aja, teman-teman. Tunggu aja waktunya juga pasti di up kok. Kenapa? Karena ini emiten yang ada bandarnya. Yang suka saya bilang bahwa bandar itu pinginnya harga semurah-murahnya. Nanti akan dijual seharga setinggi-tinggi. Itulah ciri khas daripada seorang bandar. Oke, teman-teman, untuk INPC sebetulnya masih posisi downtrend ya. Karena CMA 20-nya masih menuju ke bawah sama CMA 10-nya. Satu lagi Heli, teman-teman.
Ada Nelly, ada Heli, teman-teman. Heli Jaya Trisindo. Bid over tipis, teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikan kemarin sudah ada gap, teman-teman. Kemarin sudah dilewati, harusnya teman-teman sudah yang nyangkut di bawah ke bawah kan sudah cuan harusnya. Ini ada gap juga penurunan di angka 177 sama di angka 156 adalah area penurunannya. Bid dan over tipis tetap harus hati-hati teman-teman ya. Kemarin kan mungkin kenaikan sementara bisa jadi ke sini juga teman-teman, angka 200-an ya. Selama dia belum bisa menembus sama body ada angka 200-an masih cenderung downtrend. Lihat MA-nya, MA10 masih menuju ke bawah dan MA20 pun lagi menuju ke bawah. Ada tanda-tanda penurunan di angka 177, dia harus diturunkan ke situ dulu biar enak, kecuali kalau ada pantulannya akan lebih enak lagi kalau ke atas. 156 pun kalau dia jeblos di area 177 sudah nunggu di angka 156. Di bawah ada nggak? Nah, di bawah belum ada nih. Ada di 115 ya. 115 nih, ada penurunan juga. Kalau posisi sekarang lebih posisi downtrend, bid dan over tipis secara gampang ataupun susah untuk ngejualnya, gampang untuk memaaf harga teman-teman. Coba itu teman-teman kita cek Heli ini. Heli kalau sudah naik lumayan teman-teman ya. Kembalinya lumayan teman-teman, dia ada shadownya. Heli emiten yang ada bandarnya, perhatikan naik turun naik turun naik turun, ada bandarnya. Nah, mudah-mudahan ditahan ya di angka 147 ataupun di angka yang saya gariskan di angka 156 ya. Mudah-mudahan di situ ada pantulan bisa mencapai harga tertinggi kembali karena bid turnovernya tipis ya. Hati-hati kalau teman-teman suka dengan bid turnover tipis, lebih baik teman tunggu aja sampai MA10 di bawah kira lagi menuju ke atas. Karena tanda-tanda penurunannya sudah ada di angka 156, di angka 115. Target di mana? Target di sini teman-teman di angka 332 ataupun yang terendahnya di angka 243 itu ada si kepala merah ataupun teman-teman nggak terlalu tinggi-tinggi ya udah sini aja karena beta nomornya tipis cenderung gampang. Smart Money sudah mulai masuk kemarin teman-teman sudah jualan ya per hari ini juga jualan. Tunggu lagi Smart Money masuk lagi teman-teman ya. Mungkin nanti ada disedaukan lagi, manfaatin sedaunya aja teman-teman. Karena sedaunya kemarin harusnya teman-teman yang nyangkut-nyangkut di angka 220 ya sudah kejemput lah dengan sedaunya teman-teman ya. Karena posisi lagi downtrend lebih baik tunggu sampai MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. MA10 di bawah candle menuju ke atas si MA-nya teman-teman. Itu bisa tanda-tanda kenaikan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam terus untuk keluarga di rumah dan ciao.